Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, awal khotbah saya ingin mengajak Anda untuk menyanyi lagu yang panjenengan pasti apal karena setiap layatan ono. Tuhan berikanlah. Gitu ya. Ada 3 bait, saya akan menyimak dari sini untuk mendikte. Yuk kita bangkit berdiri, kita perlakukan itu sebagai doa untuk saudari-saudara yang kita bawa dalam intensi sore hari ini. Kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percaya akan Daku, ia akan hidup untuk selamanya. Kami menantikan saat itu. Maut akan lenyap diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu. Disinari terang dalam rumah-Mu. Terima kasih, kita duduk kembali. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan November bagi saya adalah bukan bulan yang menggembirakan. Seperti juga bulan ruah saat durunge poso. Seneng. Kenapa? Karena aku mengalami secara personal kedekatan dengan Bapak Ibu yang sudah tinimbalan, saudari-saudara, para leluhur dan seterusnya. Dan kami biasa pada bulan itu nyekar. Di sini juga banyak bunga yang nanti kita berkati. Bunga itu apa sih? Bunga itu bukan panganane memedi, panganane wong mati, bukan. Bunga itu adalah tanda cinta. Bahkan secara positif muda-mudi kalau malam minggu itu memberikan bunga pada pacarnya. Maka di perempatan-perempatan jalan sering ada
anak-anak muda yang menjual bunga mawar sakler gitu kan, dijual 5.000 atau 10.000 atau 15.000 dan banyak yang beli untuk menyatakan cinta. Maka bunga yang akan kita taburkan di makam adalah bunga tanda cinta. Cinta siapa? Cinta kita pada mereka yang kita beri bunga, saudari-saudara kita yang sudah dipanggil, cinta mereka pada kita, cinta Tuhan pada saudari kita dan kita, dilambangkan dengan bunga. Kegembiraan lain kalau bulan Ruah, Roh, adalah tradisi untuk misa di makam. Saya tidak tahu di Wonogiri ini apakah ada tradisi itu. Tetapi di Jogja, di Klaten ada. Saya masih ingat ketika tugas di Wedi 25 tahun yang lalu. Tiap lingkungan itu mengadakan misa di kuburan masing-masing. Jadi misa lingkungan, tetapi di salah satu makam. Jadi duduknya juga di kijing-kijing itu atau gelar tikar di sela-sela itu. Dan misalnya jam 3, jam 4, menyenangkan sekali ya. Menyenangkan sekali, bersih, wangi, habis pada mandi, dan kemudian kita merayakan Ekaristi di kuburan. Saya masih terus melakukan tradisi misa di kuburan itu, di kuburan bapak ibu saya. Bulan ini saya juga merencanakan untuk misa di kuburan, bukan di rumah. Di kuburan untuk para arwah. Menyenangkan sekali. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hebatnya bahwa saya menjadi menderek dalam Gusti dalam gereja Katolik. Katolik adalah saya tidak dipisahkan dengan mereka yang sudah di alam baka. Lu ngomong Katolik romo, lah iya, sapa meneh? Pada umumnya maaf, gereja Kristen pada umumnya tidak ada doa untuk arwah. Anda paham enggak? Tidak ada doa untuk arwah. Kalau ada kematian dan kemudian ada kebaktian, sifatnya adalah penghiburan untuk keluarga yang sedih. Tetapi perhatikanlah, apakah ada doa untuk mereka supaya Allah membangkitkannya, supaya doa kita diterima dan dosa mereka diampuni? Pada umumnya ora ono. Kenapa? Karena umumnya kita mendasarkan persatuan dengan mereka di alam baka, gereja Katolik, atas dasar diantaranya adalah seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, yaitu kitab Makabe. Kitab Makabe itu bagian dari kitab Deuterokanonika, yaitu sekelompok kitab suci yang ketika gereja Kristen memisahkan diri dari kekatolikan dan membangun kepercayaan baru, mereka tidak memakainya. Sehingga kisah tentang betapa pentingnya mendoakan mereka yang sudah wafat, betapa kita itu dalam persekutuan iman dengan mereka yang ada di alam baka, tidak menjadi kepercayaan mereka. Paham ya? Nah, saudari-saudara, tetapi kalau kita cermat membaca kitab suci, sebenarnya dasar doa kita, kenangan kita akan mereka yang sudah dipanggil bukan hanya kitab Makabe. Saya berdiskusi dengan saudara saya yang pendeta, dan saudara saya itu mengatakan, Mas Agus, Romo, gereja kita itu juga percaya pada ini loh, doa untuk mereka yang sudah wafat loh. Hah? Apa bener kok Mas? Bener. Gereja kita itu kita karena saya bagian dari kekristenan mereka secara turun-temurun. Gereja kita itu adalah juga percaya pada kitab Deuterokanonika. Aku kaget dan merinding loh itu. Malah ramudin aku.
Ternyata iya, sebagian kecil kekristenan percaya akan itu dan menghidupi. Dan dia malah bercerita, itu natsnya ada di surat Petrus bab ini, ayat ini. Mendoakan untuk mereka yang sudah ada di alam baka, lalu ada di sini dan seterusnya. Wah, luar biasa ya. Dan kita orang Katolik sangat menghayati persekutuan dengan mereka yang sudah dipanggil. Dengan mereka kita itu dalam satu kesatuan persaudaraan. Maka kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, karena menurut kitab Makabi ini doa bagi mereka yang sudah meninggal bisa menjadi silih bagi dosa-dosa mereka. Ini sangat luar biasa. Dan untuk itu mereka merayakan dalam ibadah dan mengumpulkan dana. Disebut loh sana. Itulah kenapa seringkali kalau kita mengintensikan misa, itu di dalam amplop ada duitnya. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan para gembala. Maka dikumpulkan untuk kas pasturan, untuk aneka hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan. Maka terima kasih juga ya bagi Anda yang mengirim doa dan sekalian juga mengirim stipendiumnya. Ini tidak wajib, tetapi itu diceritakan dalam kitab Makabi tadi. Mempersembahkan kurban dan mengumpulkan dana untuk itu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik bahkan dalam iman kepercayaannya itu percaya pada persekutuan para kudus. Siapa para kudus yang bersekutu itu? Kita, saya, dan Anda. Loh, apakah kita suci Romo? Iya, dari mana saya suci Romo? Saya masih jahat, saya tidak bersih, saya sering melakukan dosa. Iya, bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus, telah membayar, telah melunasi dosa dan kekurangan kita. Amin. Jadi siapa yang suci? Jawab, dadak ping loro nek ngene. Siapa yang suci? Saya. Yuk, siapa yang suci? Siapa? Siapa? Saya. Mantap dong. Anda itu di hadapan Tuhan. Kesaksian. Saya adalah orang kudus karena saya dikuduskan oleh Tuhan. Jadi wong Katolik sing pede gitu ya. Sudah dikuduskan Tuhan. Bagaimana menguduskan? Tuhan mengorbankan hidupnya untuk nyawa kita. Amin. Mantap. Amin. No. Ya. Besok kalau Romo Agus tanya, saya mantep Romo ini berkobar-kobar. Barku Romo khotbah api Allah jenengan jawab yo jelek. Sing berkobar. Nah, ini adalah kekudusan kita. Nah, mereka yang percaya pada Allah adalah orang kudus, walaupun atau bahkan sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami kebakaan. Tetapi seperti kitab Makabi, kita perlu mendoakan mereka supaya pisuanan mereka itu sungguh-sungguh dirahmati belas kasih Allah dan dibersihkan. Dan itu dimohonkan oleh Anda, oleh saya, oleh kita semua yang ada di gereja ini. Amin. Monokui. Sehingga kita bersekutu antara kita yang masih bersiarah dan mereka yang sudah di alam baka. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dongo dinongo. Saya berdoa untuk mereka yang di alam baka. Dan mereka pun berdoa untuk kita yang masih di dunia ini, saudari-saudara. Maka, ayo main logika. Kalau ada kekuburan, Anda meminta restu pada mereka. Benar enggak? Ya kan? Ya apa sih neneng gini? Ojo-ojo beda dengan tradisi ini. Bu nyuwun donga nggih, benjang kula mantu si Agung nika pikantuk wong Solo, nyuwun donga pangestu. Neng kuburan karo nepuk-nepuk kijing. Ya kuwi njaluk donga jenenge. Ya kuwi njaluk sembayangan.
yo kuwi Katolik. Amin. Yo diatepi rendo iman kapercayan sing ngono. Dadi ora mung basa-basi nek nyekar yo mung basa-basi ra mudeng. Mudeng aku ki tresno karo bapak ibuku. Mulane aku tuku kembang sing apik, nggo wujud tresnaku marang bapak ibu. Kalau nyadran begini, saya beli bunganya, kami beli bunganya sak karung utawa sak bagor di Pasar Beringharjo kan model untuk kulaan. Nanti satu kuburan itu diisi bunga semua. Saking senengnya. Bukan hanya prasyarat tetapi itu ungkapan. Ayo kita dan ruah itu bukan hanya tanggal 2. Ruah itu bulan ruah itu ya seluruh November. Maka setiap Selasa malam lewat YouTube, lewat streaming saya misa untuk mendoakan arwah mulai nanti malam jam 9. Tak hitung mau sing njaluk sembayangan arwahe wis 1400-an. Aku ora nyembayangke piye meniren. Tetapi saya membatasi hanya setengah jam, jam 9 lalu jam setengah 10 mulai doa. Ya sisanya didoakan secara pribadi dan Selasa berikutnya kebetulan Tuhan itu menganugerahkan Selasa itu 5 kali bulan November. Maka silahkan terus-menerus berdoa untuk saudari-saudara kita dalam sukacita karena disatukan dengan persekutuan para kudus. Kita kenangkan saudari-saudara kita bukan dalam kesedihan, tetapi karena mereka pun menerima penebusan dari Tuhan bersama saya. Maka donga dinonga. Amin.